Halo teman-teman, di sini saya Berta Marlini Saragi akan mencoba menjelaskan mengenai plot dalam aplikasi MATLAB 2019. Nah, yang pertama itu kita mulai dengan clear, kemudian CLC. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat sebuah vektor yang terdiri dari bilangan 3 sampai dengan 7. Nah, kalau kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, pada bagian ini ada yang dinamakan dengan linspace. Nah, jadi linspace ini berfungsi untuk menunjukkan populasi yang berada di antara dua bilangan. Nah, misalnya kita ingin membuat bilangan dari 2 sampai 4. Nah, di mana populasi yang kita inginkan ini ada sebanyak 8. Nah, hasilnya akan ditunjukkan ada 8 bilangan yang berada di antara 2 sampai 4. Nah, jadi ini misalnya kita ubah menjadi linspace. Kita buat 0 sampai 2 dikali dengan pi. Nah, dimana di antara dua bilangan ini kita ingin membuat populasi itu sebanyak 50. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka akan ditunjukkan sebanyak 50 angka yang berada di antara 0 sampai dengan 2 dikali pi. Nah, kemudian misalnya di sini ada X, yang mana X ini adalah sin X. Mohon maaf, maksud saya itu Y. Nah, Y ini itu sama dengan sin X. Jadi kalau misalnya kita run, maka populasinya akan sama. Nah, ini sama-sama 50. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat sebuah plot. Nah, mungkin nanti ada seperti ini dia ya. Kemudian Y 1 sampai 3. Nah, bilangan ini akan dipasangkan dengan ini dalam plotnya, dan ini X-nya, kemudian ini Y-nya. Ini X dan kemudian ini Y-nya. Ya, jadi plot ini adalah pembuatan sebuah grafik di mana pastinya ada X, ada Y. Nah, jadi di sini kita buat misalnya plot X, kemudian Y. Nah, kalau misalnya kita run, nah, akan muncul plotnya, yaitu plot dari si Y ini, yaitu sin X. Nah, ini dia plotnya. Nah, itu caranya kalau dia itu plot single line. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat garis yang lebih dari satu pada grafiknya, pada gambarnya itu? Nah, jadi di sini kita buat plot multi lines. Nah, jadi membuat plotnya itu sama aja sih. Nah, jadi di sini plot X, Y1. Nah, jadi ini harus kita ubah menjadi Y1 karena nanti dia kan lebih dari satu garis. Jadi tentunya komponennya juga akan semakin banyak. Nah, kemudian X. Nah, di sini kita buat Y2 itu sama dengan cos X.
Nah, jadi di sini kita masukkan Y2. Kemudian jika kita ingin menambah lagi, nah kita buat Y3 itu sama dengan sin X ditambah dengan 0,5. Nah, kalau misalnya ini berarti ditambahi lagi X Y3. Nah, ini kita tutup dulu. Ini ada kesalahan, yaitu pada letak ini, karena Y-nya tadi sudah diganti maka menjadi Y1. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita run, kita lihat gambarnya. Nah, dia sudah berubah, sudah terdapat tiga garis ya, yang mana ini yang pertama tadi yang mana sin X ini yang warna biru, kemudian cos X nya ini yang warna merah, kemudian sin X tambah 0,5 itu yang ini dia yang warna kuning. Nah, itu kan dia berada pada satu gambar, dan pertanyaannya kenapa ini yang pertama ini sudah nggak terlihat lagi di gambarnya. Sebenarnya ada, cumanya sudah tertimpa oleh plot yang dari sini nih, X, Y1 kan sama dia, jadi sebenarnya udah ada. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat dalam dua gambar, bisa kita buat. Nah, ini di figur 1, kemudian ini figur 2. Nah, kalau misalnya kita run, ini figur 1 yang pertama tadi, ini dia, ini yang mana plotnya adalah plot X, Y1. Nah, ini dia. Sedangkan figur 2 bisa kita lihat, nah sudah ada 3 plot di dalamnya. Nah biar bisa kita lihat lebih bagus dia, kita ganti aja ini jadi sin. Nah, ini kita ganti jadi sin 0 X tambah 0,5, dan kemudian di sini kita ganti aja jadi 1. Nah, misalnya kita run, nah gambarnya akan berubah lagi. Jadi fungsi atau grafik si cos yang tadi kan sudah diganti dengan sin. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat sebuah plot multilines dimana dengan warna yang kita inginkan, warna custom. Nah, di sini kita tambahkan saja koma, kemudian apostrofi, kemudian R. Nah, R ini adalah kode untuk warna red. Nah, di bagian yang kedua kita buat itu K. Nah, ini kode untuk warna hitam. Kemudian yang terakhir kita buat aja blue. Nah, kalau misalnya kita run, nah ini dia figur 3-nya, dari figur 2 ke figur 3, dimana warnanya sudah berbeda sesuai warna yang kita inginkan. Nah, kemudian misalnya yang selanjutnya kita ingin mengganti tipe garisnya, boleh dengan cara seperti ini, dengan warna custom dan tipe garis. Nah, misalnya nih yang pertama ini
kita buat tipe garisnya yang seperti ini dia nanti. Kalau misalnya kita run, nah ini bisa kita lihat perubahannya, yang mana dari figur 3 sebelum diganti tipe garisnya seperti ini dia, nggak terputus-putus. Sedangkan ketika sudah kita ganti, nah jadi seperti ini. Kemudian misalnya di bagian kedua itu kita ingin membuat tipenya seperti ini, tanda penghubung kemudian tanda titik. Nah kalau misalnya kita run, nah ini dia, kita lihat perubahannya. Nah, yang awalnya warna hitam garis penuh seperti ini terhubung, sedangkan ini tidak. Nah kemudian kalau misalnya di plot yang ketiga juga kita buat apa ya, titik-titik aja. Nah lambangnya itu atau kodenya itu adalah titik 2. Nah bisa kita lihat kan, ini warna birunya yang titik-titik aja. Oke, selesai sampai di situ. Untuk selanjutnya misalnya kita ingin membuat apa namanya, menentukan nilai Ymax Ymin-nya seperti itu, dan itu terletak pada bagian axis. Nah sebelumnya kita cari dulu apa sih itu axis. Nah di sini dikatakan bahwasanya axis itu terdiri dari Xmin, Xmax, Ymin, dan Ymax. Itu untuk yang dimensi 2. Nah kalau dia dimensi 3, nah nanti ada Z ya, ada X, Y, dan Z. Nah jadi di sini kita tentuin aja. Nah yang pertama itu kan Xmin, jadi Xmin-nya kita ambil aja dari ketentuan pertama, dimana Xmin-nya adalah 0, Xmax-nya adalah 2 dikali dengan pi. Nah Ymin-nya ini terserah kita, misalnya kita ingin membuat min 1, kemudian Ymax-nya itu 1. Nah kembali tutup dengan kurung siku, kemudian kurung biasa. Kalau kita run, nah pada plot ini terlihat bahwasannya nilai Ymax-nya itu adalah 1 seperti yang sudah kita tentukan, kemudian Ymin-nya adalah min 1. Nah misalnya kita ingin membuat di sini menjadi min 4 sampai 4. Nah ini dia, hasilnya dia akan semakin melebar. Nah untuk berikutnya, misalnya kita ingin membuat judul pada plotnya tadi. Nah kalau di sini kita lihat kan nggak ada nama plotnya tuh, nama di bagian Y-nya, komponen Y-nya juga nggak ada, komponen X-nya juga nggak ada. Jadi misalnya kita ingin membuat nama-nama pada grafik ini, nah jadi kita buat tuh yang pertama judul. Nah title kita buat misalnya itu kita buat judulnya grafik fungsi sin X. Nah kemudian untuk X-nya X label, nah kita buat misalnya sudut, kemudian di Y labelnya sebentar, Y labelnya kita buat itu magnituda. Nah seperti ini. Kalau misalnya kita run, nah yang awalnya di sini nggak ada nama grafiknya, nggak ada
nggak ada nama di bagian Y-nya, nggak ada nama X-nya. Kita nggak tahu ini grafik apa sebenarnya. Namun setelah kita buat namanya, kita sudah paham bahwasanya ini adalah grafik fungsi sin X, dimana Y-nya ini adalah magnituda dan X-nya ini merupakan sudut. Nah, jadi kita tahu bahwasanya pada grafik ini adalah perbandingan antara magnituda dengan sudut. Sekian hasil penjelasan saya mengenai plot. Semoga ini bermanfaat dan dapat membantu kita semua. Terima kasih.